Bagaimana kalau berjamaah dengan imam yang tumaninahnya sangat cepat? Apakah kita harus tetap menyempurnakan tumaninah kita? Pertama, apa itu tumaninah? Okay. Apa itu tumaninah? Ada yang menyebutkan tumaninah itu adalah berhenti sebentar. Kalau berhenti lama apa? Tumaninah itu asalnya bukan berhenti, bukan. Tumaninah itu dari kata itma'anna, yaitu ketenangan yang dilahirkan dari proses ibadah. Saya ulang. Jadi ada tenang yang dilahirkan setelah berlangsung masalah. Bisa ada masalah sampai nggak saling sapa misalnya kan, macam-macam. Tiba-tiba selesai. Setelah selesai kan ada plong sendiri ya, tenang gitu, nyaman. Itu namanya sakinah. Sakinah. Makanya di rumah tangga ketenangannya disebut dengan sakinah, bukan tumaninah. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Hati-hati. Dalam bahasa Arab sakinah itu, ya lihat ungkapannya. Sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Ya. Sakanatis syajaratu, pohon itu akan tenang idza dhahabatir rih, jika angin yang menerpa gelombang itu sudah pergi. Dia diam itu. Ya. Makanya kenapa ketenangan di rumah tangga disebutkan dengan sakinah, seakan-akan, kalau Anda sudah mengikrarkan berumah tangga, pasti akan diuji dengan persoalan-persoalan. Itu bukan untuk menjadikan di rumah bermasalah, bukan. Tapi untuk latihan meningkatkan taraf rumah tangga supaya lebih tenang hidupnya. Cuma nanti ada caranya, kapan-kapan kita belajar. Ya, itu sakinah. Tapi kalau ketenangan yang dilahirkan lewat dzikir, ibadah, disebut dengan tumaninah. Dalilnya Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ketika Anda bergerak, perhatikan hadisnya. Anda ruku. Kata Nabi, fala tarfa, jangan lalu bangun dari ruku hatta tatma'inna raki'an. Sampai rukumu ini merasa tenang, sampai rukumu merasa tenang, sampai tentram jiwa kita. Jadi bagusnya kalau orang ruku, perhatikan. Misal, saat dia ruku itu, jangan dulu baca doa. Ini pastikan dulu enak rukunya, sejajar bagian depan dengan bagian belakangnya, darah mengalir dengan lancar. Di secara kesehatan, fisik juga sehat, bagus. Ya. Jadi kalau ini sudah tenang, sudah enak, baru kita bacakan. Misal, Subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ketika Anda baca itu pelan-pelan, rumusnya itu bacaan itu menjadi zikir, bukan cuma di lisan. Zikir itu pahami isinya. Setelah memahami itu, rasakan dalam hati, itu yang menjadikan kita tenang. Misal, subhanakallahumma bihamdika, ya Allah, saya sucikan Kau dari segala hal yang tidak layak denganmu. Lalu kita ingat perbuatan kita sebelum sholat yang tidak mensucikan Allah. Ya, maaf, dipanggil Allah lewat sholat kita tunda-tunda, itu bukan subhanallah. Wa bihamdika, saya bersyukur kepadamu atas segala nikmat. Jangan-jangan sebelum sholat belum bersyukur. Ya, dikasih kaki sehat, belum mau ke masjid, masjidnya terlambat, itu belum syukur. Ya, dikasih mata misalnya, belum digunakan baca Quran. Orang buta menghafal Quran. Ini orang melihat, sehat, baca Quran pun gak mau. Sedangkan dalam sholat dia mengatakan, saya memuji Engkau, bersyukur kepadamu. Maka kemudian setelah itu kita merasakan, Allahumma ighfirli, ya Allah maafkan kalau masih banyak yang kurang, banyak salahnya. Ingat dosa-dosa sebelum sholat. Makanya ada hadis, sholat yang satu dan yang lainnya menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan, sepanjang bukan dosa besar. Yang dimaksud tumaninah adalah Anda membaca itu sampai menghayati, sampai muncul ketenangan, itu tumaninah. Baru setelah tenang Anda naik. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau imamnya sudah mendapatkan tumaninah tapi lebih cepat dibandingkan makmum? Ya, dia sudah turun, tiba-tiba naik. Posisi makmum bagaimana? Dalam hal demikian ikuti imam, tetap dia naik. Walaupun belum mencapai ketentraman itu, dia tetap naik. Nanti yang kurang-kurang ditutup dengan sholat sunnah. Pas ya? Baik setelah sholat ataupun sebelumnya. Baik. Dan tanggung jawab imam. Makanya kalau pilih imam yang betul, ya. Tapi jangan kepanjangan juga, ya. Harus disesuaikan. Ada zaman Nabi orang mimpin sholat maghrib, rakaat pertama Al-Baqarah. Ya, diadukan pada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan mimpin sholat Al-Baqarah, kami kecapean katanya. Maka dipanggil, maka lihatlah makmummu. Makanya sunnahnya imam sebelum takbir, dia berbalik melihat kepada makmum. Yang dilihat itu bukan cuma istau, bukan, tapi dilihat siapa yang sholat. Mungkin ada yang transit, ada yang nggak sanggup berdiri lama-lama, ada anak kecil yang baru belajar. Maka dipetakan surat apa yang bisa dipahami oleh makmum dan sesuai dengan kepentingannya.